Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kembali lagi di pembelajaran IPA kita pada hari ini. Terlebih dahulu Ibu akan menanyakan dulu nih kabar anak-anak semua di sini. Semuanya pada sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke dalam materi hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari siswa-siswa yang ada di sini. Yang pertama itu ada Maulidani Kris. Hadir, Bu. Khairus Mumtaz. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, bagus. Jadi hari ini udah pada semangat dong belajarnya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu PPT yang sudah Ibu buat. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang hidroponik bukan, Bu? Iya, benar sekali Maulidani Kris. Hari ini kita akan belajar tentang hidroponik ya. Nah, di sini Ibu punya dua gambar nih. Apa sih yang kalian bisa jelaskan dari kedua gambar yang ada di slide? Ada yang bisa jawab? Yang sebelah kiri yang hidroponik, Bu. Yang sebelah kanan itu tumbuhan biasa sepertinya, Bu. Ya, benar ya. Jadi yang dijawab Virus benar. Jadi yang di sebelah kiri merupakan teknik perkembangbiakan tumbuhan dengan cara hidroponik menggunakan media air, sedangkan yang gambar kanan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biasa menggunakan media tanah. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik itu adalah salah satu metode dalam budidaya penanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Nah, jadi dimanapun tumbuhnya tanaman kan selalu dapat berkembang dengan baik apabila nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Entah itu di tanah, entah itu di media tanam seperti sekam, pasir, dan lain-lain. Jika unsur hara yang diperlukan atau nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan itu tercukupi, maka tumbuhan akan bisa berkembang biak di sana. Dalam metode ini juga dapat dibantu dengan plastik hitam atau botol plastik atau paralon apapun yang berjenis plastik untuk membantu dalam media atau wadah tempat hidroponik tersebut. Nah, kenapa sih? Karena plastik tersebut membantu penyerapan sinar matahari. Apalagi kalau plastik hitam. Plastik hitam itu digunakan untuk membantu penyerapan agar sinar matahari itu tidak menembus ke akar. Nah, kenapa sih harus wadahnya tersebut harus memakai plastik? Ada yang bisa jawab terlebih dahulu sebelum Ibu jelasin apa itu plastik? Izin menjawab, Bu. Ya, Siti Nurholipah. Ya, jadi kalau setahu saya kenapa gitu, Bu, kalau hidroponik pakai plastik? Karena ini, Bu, plastik tuh kan bisa jadi wadah atau media hidroponik karena tahan bahan kimia dan juga panas gitu, Bu, kalau menggunakan plastik. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya Siti Nurholipah. Nah, jadi sebelum kita bahas nih beberapa karakteristik yang membuat kenapa sih hidroponik tuh pakainya plastik gitu. Nah, plastik tuh merupakan polimer sintetik dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Berasal dari bahan petrokimia. Nah, plastik adalah molekul besar atau polimer yang memiliki ribuan gugus atom yang sama dan membentuk ikatan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik sehingga dapat dijadikan wadah atau media hidroponik. Yang pertama itu kekuatannya tinggi. Jadi plastik yang digunakan sebagai media atau wadah dari hidroponik tersebut
dipakai karena tidak mudah rusak. Dua, ada kaku. Yang ketiga, ada dimensinya stabil. Yang keempat, yang tadi sudah dijelaskan oleh Olip, tahan bahan kimia dan panas. Terus yang kelima, mempunyai sifat elektrikal yang baik. Nah, pada tahu nggak sih kalau misalnya teknik teknik hidroponik itu merupakan salah satu penerapan dari bioteknologi konvensional. Sebelumnya, bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sebenarnya bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tapi kali ini kita akan bahas bioteknologi konvensional saja karena ternyata hidroponik itu sendiri merupakan salah satu penerapan bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Dalam prakteknya, hidroponik ini bisa dilakukan dengan berbagai media tanam. Di sini udah ada contohnya, ada metode kultur air menggunakan media tanam air, terus ada metode kultur pasir menggunakan media pasir, terus yang ketiga ada metode porus menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lainnya. Nah, yang di gambar yang ada di slide itu, yang di atas itu adalah metode kultur air. Jadi akarnya itu langsung menyentuh ke airnya seperti yang ada di gambar. Terus yang di tengah itu ada metode kultur pasir. Jadi menggunakan media pasir, terus di bawahnya itu ada unsur-unsur hara yang diperlukan tumbuhan untuk bertumbuh. Terus yang di bawahnya itu, yang paling bawah ada metode porus menggunakan media kerikil. Nah, apa sih keuntungan dari bercocok tanam dengan cara hidroponik? Jadi di sini Ibu ada beberapa keuntungan bercocok tanam dengan hidroponik. Yang pertama itu, tanaman dapat dibudidayakan di segala tempat. Nah, karena hidroponik itu memanfaatkan media tanam yang seperti yang tadi, bisa pasir, bisa kerikil, bisa pecahan batu bata, bisa juga air. Jadi tanaman tersebut tuh nggak harus ditanam di tanah, di kebun, di tanah yang luas gitu. Tanaman dapat ditanam di, misalnya yang tadi, di plastik, di paralon, di beberapa tempat sempit. Jadinya si hidroponik ini dapat dibudidayakan di segala tempat. Nah, selanjutnya di sini ada jenis tanaman yang banyak dihidroponikan. Sebelumnya, Ibu mau tanya sama anak-anak di sini, ada nggak sih yang pernah lihat tanaman yang dihidroponikan? Iya, Ibu izin menjawab. Saya waktu itu di Puncak pernah melihat itu, Bu, selada ditanam secara hidroponik di dalam pipa-pipa yang bolong gitu, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, selada. Tadi ada Siti Nurholifa yang mau jawab. Kalau Siti Nurholifa pernahnya ngelihat tanaman apa yang dihidroponikan? Bu, izin menjawab. Jadi kalau saya pernah melihat tanaman jamur gitu, Bu, yang dihidroponikan. Baik, jamur. Nah, di sini Ibu sudah rangkum beberapa jenis tanaman yang banyak dihidroponikan. Itu terdiri dari 3 jenis tanaman. Ada tanaman hias, ada sayuran, dan buah. Nah, terus di sini tumbuhan dengan teknik hidroponik itu berkembang biak secara generatif. Kenapa sih berkembang biak secara generatif? Hal tersebut karena biasanya teknik hidroponik itu dilakukan pada saat tumbuhan berbentuk benih ataupun bibit. Nah, sekarang apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Ada yang bisa jawab perkembangbiakan secara generatif? Izin menjawab, Bu. Jadi kalau menurut saya perkembangbiakan generatif itu kayak yang memanfaatkan dari biji gitu, Bu. Terima kasih. Bagus, Siti Nurholifa. Jadi apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan
Kebanyakan tumbuhan yang berasal dari biji. Nah, jadi setelah terjadinya penyerbukan, inti generatif serbuk sari akan membelah menjadi 2 sel sperma, gamet jantan. Nah, satu sperma tersebut membuahi sel telur untuk membentuk zigot yang akhirnya nanti menjadi biji. Nah, dari situ akan berkembang menjadi tumbuhan baru lagi. Nah, di sini Ibu ada satu gambar yang menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangbiakan secara generatif itu terjadi gitu. Nah, yang pertama itu ada yang gambar kepala sari yang ada organ kelamin dari tumbuhan ini itu sendiri. Ada kepala sari, ada kepala putik, ada sel telur, ada sel sperma. Nah, yang terjadi di sini adalah saat terjadi penyerbukan, itu yang digambar kepala benang sari jatuh ke kepala putik. Sebelum kita mengerjakan LKS yang akan Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Ibu. Saya cukup, Ibu. Cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Berarti semuanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu punya satu tugas yang kalian bisa kerjakan di dalam kelompok. Nah, di sini ada LKPD atau LKS yang akan kalian kerjakan di rumah. Di sini tujuannya yaitu melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menyajikan hasil perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan teknik hidroponik dengan baik. Jadi, di sini anak-anak diminta secara berkelompok untuk dapat membuat suatu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan teknik hidroponik. Jadi, anak-anak di sini akan membuat suatu rancangan teknik hidroponik secara sederhana dengan menggunakan alat-alat yang sederhana juga. Nah, di sini di tabel pengamatan ini anak-anak akan mengamati bagaimana pertumbuhan dari biji saba yang sudah ditanam dengan cara hidroponik tersebut selama 7 hari. Jadi anak-anak diukur tinggi dari tanamannya tersebut. Nah, terus jangan lupa difoto disertain di LKPD yang ini ya. Nah, terus di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak sekalian. Terus di sini ada tulis kesimpulan apa yang anak-anak dapat dari percobaan yang telah kalian buat. Nah, kita udah selesai nih materinya. Jadi kita bisa simpulin nih, apa sih yang kita dapetin hari ini dari materi hidroponik yang telah dijelaskan. Ada yang bisa simpulin pembelajaran hari ini? Ibu izin menjawab. Jadi hidroponik ini merupakan suatu cara menanam tumbuhan tanpa memerlukan banyak media tanam. Baik, jadi benar ya yang tadi dibilang sama Pak Irus. Jadi hidroponik itu merupakan salah satu teknik perkembangbiakan tumbuhan yang umumnya menggunakan media air pada proses pertumbuhan. Baik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk membaca tentang materi selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk para siswa yang sudah mendengarkan hari ini. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.